Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Ice. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3. Ayo kita pelajari. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Siswa dapat mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku budaya dan bahasa di lingkungan sekitarnya dengan baik. 2. Siswa mampu mengidentifikasikan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Adakah yang tahu siapakah dia? Benar sekali, gambar ini adalah seorang Mahapati. Nah, kalian tahu Mahapati siapakah dia? Benar sekali, Pati Gajah Mada. Beliau adalah Pati Kerajaan Majapahit. Pati Gajah Mada mempunyai cita-cita yang sangat besar. Cita-cita Pati Gajah Mada adalah menyatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Berikut adalah cerita tentang cita-cita besar Pati Gajah Mada. Coba anak-anak buka buku halaman 85. Kita akan membacanya bersama-sama. Cita-cita besar Pati Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah sungai berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara pada tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang pati kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi pati, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, atau Semenanjung, Dompok, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, atau Singapura. Janji atau ikrar yang diupayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Melayu, yaitu Malaysia dan Singapura, Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Demikian sejarah singkat tentang Pati Gajah Mada. Dari bacaan cita-cita besar Pati Gajah Mada, berikut peta pikiran yang harus diketahui. Asal-usul Pati Gajah Mada berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Perjalanan karir Pati Gajah Mada memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara dan Pati Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Cita-cita Pati Gajah Mada yaitu menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sikap dan nilai yang harus dicontohi dari sikap Gajah Mada adalah kerja keras, terus menempa diri. Dan nilai yang harus dicontohi adalah teguh pada pendirian dan sungguh-sungguh. Kamu telah tahu ciri-ciri puisi juga bagian-bagian puisi. Bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Mahapati Gajah Mada karya D. Karitas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengaku kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Coba anak-anak perhatikan percakapan antara Beni dan Lani pada halaman 87. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, anak-anak, usaha Pati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud. Meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan perbedaan antara Ibu Elin dan Ibu Ella. Ibu Elin berasal dari Sabu, suku Sabu, bahasa daerah Sabu, dan tarian adatnya adalah Padoa. Sedangkan Ibu Ella berasal dari Alor, suku Alor, bahasa daerahnya Kabola, dan tarian adatnya adalah Lego-Lego. Jadi anak-anak, kesimpulan dari yang sudah kita pelajari dari Pati Gajah Mada dan perbedaan antara Ibu Elin dan Ibu Ella adalah keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, usaha keras Pati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam?
Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentangan alam seperti sungai, danau, laut, tanah, persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentangan alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Ibu akan memberi tugas untuk anak-anak. Tugas anak-anak yang pertama adalah membuat puisi tema cita-citaku menggunakan bahasa daerah masing-masing. Yang kedua, mempraktekkan contoh pemanfaatan sumber daya alam, yaitu air dan cara menghematnya. Anak-anak hebat selalu ikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ketika berada di luar rumah. Salam sehat. That's all for today.